Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu serta teman-teman seperjuangan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bukhori SSTPMAP selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Amer Yahya selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Besika Prasetyo Putra STMT selaku coach. Perkenalkan, nama saya Zuriah Opiani. Mohon izin untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Sosialisasi Meningkatkan Kapasitas Kader Kesehatan dalam Cakupan Pelayanan Usia Produktif di Wilayah Kerja Puskesmas Kelari. Sekilas mengenai profil saya, nama saya Nurse Zuriah Opiani SKAP, Jabatan Perawat Ahli Pertama, Unit Kerja Puskesmas Kelari. Di samping adalah uraian tugas saya yang sesuai dengan Permen Pan RB nomor 35 tahun 2019. Berikut profil instansi saya Puskesmas Kelari dengan moto pelayanan yang ikhlas, bermutu, dan profesional adalah pengabdian kami dengan visi mewujudkan Kecamatan Bunguran Utara Sehat 2026. Misinya itu ada 4, membudayakan pola hidup bersih dan sehat pada seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan derajat kesehatan seluruh lapisan masyarakat. Dan yang keempat, meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan. Tata nilai aku bisa dan pasti. Kebijakan mutu dari Puskesmas Kelari yaitu mengutamakan kepuasan pelanggan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan profesional tenaga kesehatan. Latar belakang dari kegiatan ini adalah ASN atau aparatur sipil negara mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokrasi makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Pembelajaran aktualisasi ini terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran merancang aktualisasi dan melaksanakan rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan di tempat kerja. Tujuan pembuatan rancangan aktualisasi agar dapat menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi di unit kerja. Berikut adalah isu-isu yang saya angkat atau yang saya temukan di instansi tempat saya bekerja. Yang pertama yaitu kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 tahap 3. Yang kedua, kapasitas kader kesehatan dalam cakupan pelayanan usia produktif. Dan yang ketiga, kepatuhan berobat pasien dengan hipertensi. Keempat, pengetahuan masyarakat tentang tuberkulosis. Dan yang terakhir, pengkajian keperawatan pada form anamnesis pasien. Isu yang pertama yaitu kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 tahap 3. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, capaian vaksinasi dosis 3 di wilayah kerja Puskesmas Kelari itu baru mencapai 20% dari 70%. Isu yang kedua, kapasitas kader kesehatan dalam cakupan pelayanan usia produktif. Gambar yang di samping ialah form screening hasil pencatatan oleh kader. Masih kurangnya pengetahuan petugas dalam memberi pelayanan. Kemudian masih banyak kader yang belum mengisi dengan lengkap form screening. Kemudian pencatatan dan pelaporannya masih secara konvensional, yaitu menggunakan form seperti gambar di samping. Pada isu yang ketiga yaitu kepatuhan berobat pasien dengan hipertensi. Terlihat pada gambar, masih kurangnya kepatuhan berobat pasien dengan hipertensi. Untuk berobat dibuktikan dengan masih tingginya kasus hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Kelari. Dan pasien yang sudah merasa sembuh dengan beberapa kali minum obat tidak akan datang kembali ke puskesmas untuk melakukan kunjungan ulang. Kondisi yang diharapkan pasien dengan hipertensi patuh dalam pengobatan hipertensi. Isu yang keempat yaitu pengetahuan masyarakat tentang tuberkulosis. Informasi yang saya dapatkan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahayanya penyakit tuberkulosis ini, dengan bukti rendahnya capaian penemuan kasus tuberkulosis karena pasien malas berobat dan lebih memilih pengobatan alternatif kampung. Kemudian isu yang terakhir atau isu yang kelima, pengkajian keperawatan pada form anamnesis. Terlihat pada gambar di samping, pengkajian masih kurang lengkap seperti riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat alergi itu tidak dikaji pada form anamnesisnya.
Dari kelima isu yang identifikasi, selanjutnya dilakukan penetapan core isu dengan metode analisis APKL dan USG sehingga didapatkanlah core isu. Kemudian dari kelima isu yang dianalisis menggunakan metode analisis APKL dengan memperhatikan kriteria A, yaitu aktual isu yang sedang hangat dibicarakan. P, yaitu problematik, isu memiliki dimensi masalah yang kompleks. Kemudian K, kehalakan, isu itu tetap menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian L, layak, isu masuk akal dan realistis. Nah, dari kelima isu ini didapatkanlah 4 isu yang memenuhi syarat. Selanjutnya dari 4 isu yang memenuhi syarat ini akan dianalisis lagi menggunakan metode USG. Gunanya untuk menentukan isu mana yang lebih layak untuk diprioritaskan dengan kriteria U, seberapa mendesak isu harus dibahas, S, yaitu seberapa serius isu tersebut, G, seberapa besar kemungkinan memburuk isu tersebut jika tidak ditangani. Selanjutnya penetapan core isu dengan metode APKL dan USG didapatkanlah core isu, yaitu kurangnya kapasitas kader kesehatan dalam cakupan pelayanan usia produktif. Selanjutnya, identifikasi faktor dari isu tersebut dengan menggunakan analisis isu fishbone. Selanjutnya, melakukan analisis isu untuk mendapatkan penyebab munculnya core isu bertujuan untuk menemukan gagasan pemecah yang sesuai dengan penyebab timbulnya core isu. Kurangnya kapasitas kader kesehatan dalam cakupan pelayanan usia produktif, yaitu pada mennya kurangnya pengetahuan petugas pemberi pelayanan. Petugas belum optimal menjalankan tugas dan peran, perlu dilakukan sosialisasi di metode. Kurangnya keterampilan dalam konseling faktor resiko PTM, perlu dilakukan sosialisasi. Kemudian belum berani memberi edukasi kepada pasien. Di material belum ada edukasi seperti booklet, video, maka dari itu perlu dilakukan sosialisasi. Di measurement belum ada mekanisme tindak lanjut untuk meningkatkan kapasitas kader. Dari masalah ini memang belum ada tindak lanjutnya. Kemudian di machine belum optimalnya sarana dan prasarana. Kebutuhan strip, pengecekan kolesterol dan gula darah itu belum terpenuhi, sering kehabisan. Kemudian di melu belum optimalnya kunjungan rumah pada pasien yang tidak hadir posbindu dan kurang motivasi. Biasanya pasien yang tidak hadir di posbindu itu tidak dilakukan kunjungan ulang oleh kader dan petugas. Selanjutnya, penentuan gagasan kreatif. Dari analisis dengan menggunakan fishbone didapatkanlah gagasan kreatif, yaitu sosialisasi meningkatkan kapasitas kader kesehatan dalam cakupan pelayanan usia produktif di wilayah kerja Puskesmas Kelarik. Berikut adalah rencana kegiatan yang akan saya lakukan. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi kepada pimpinan. Tahapan yang pertama, menyiapkan bahan konsultasi. Tahapan kedua, menyampaikan maksud dan konsultasi dan usulan kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Pada tahapan yang ketiga, meminta persetujuan pimpinan. Kegiatan yang kedua yaitu koordinasi dengan penanggung jawab program Posbindu mengenai rencana kegiatan. Tahapan yang pertama yaitu mengatur jadwal pertemuan dengan penanggung jawab program. Tahapan yang kedua, koordinasi dengan PJ program tentang sosialisasi pemeriksaan faktor risiko PTM. Tahapan yang ketiga, meminta rekomendasi kepada program Posbindu terkait pembentukan tim kegiatan. Kegiatan yang ketiga yaitu menyusun bahan sosialisasi. Pada tahapan yang pertama, mengumpulkan bahan dan literatur. Pada tahapan yang kedua, membuat bahan sosialisasi, booklet, soal pretest dan posttest. Pada tahapan yang ketiga, mencetak bahan kegiatan. Pada kegiatan yang keempat yaitu melakukan sosialisasi pemeriksaan faktor resiko penyakit tidak menular. Pada tahapan yang pertama, mempersiapkan alat sosialisasi. Tahapan kedua, melakukan pretest. Tahapan yang ketiga, memaparkan sosialisasi materi terkait pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular. Tahapan yang keempat, melakukan post-test. Tahapan yang kelima, melakukan update pencatatan dan pelaporan menggunakan ASIK, aplikasi Sehat Indonesiaku. Pada kegiatan yang kelima, yaitu evaluasi kegiatan dan menyusun laporan aktualisasi. Tahapan 1, merekap hasil pretest dan post-test. Tahapan kedua, adanya laporan aktualisasi. Berikut adalah rencana jadwal kegiatan yang akan saya lakukan. Pada tanggal 26 sampai 27 September itu melakukan konsultasi kepada pimpinan. Tanggal 28 sampai 29 September itu koordinasi dengan penanggung jawab program Posbindu. Kemudian tanggal
30 September sampai 1 Oktober itu menyusun bahan sosialisasi. Kemudian 3 sampai 4 Oktober membuat soal pre-test dan post-test. Kemudian melakukan sosialisasi pemeriksaan faktor risiko PTM itu menyesuaikan dengan jadwal Posbindu PTM. Kemudian tanggal 19 sampai 30 Oktober saya akan menyusun laporan aktualisasi. Berikut adalah proses konsultasi bersama mentor saya. Dan ini konsultasi bersama coach saya, Bapak Fisika Prasetyo Putra STMT. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.